Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum mengatakan petisi menuntut Menkominfo Budi Aris Setiadi mundur dari jabatannya bertujuan agar serangan siber terhadap Pusat Data Nasional atau PDN yang terus-menerus terjadi. Petisi ini muncul karena menilai bahwa Menkominfo tak melakukan tugasnya dengan baik. Nenden mengatakan tujuan dibuatnya petisi agar Menkominfo mundur murni karena Menkominfo dinilai tak menjalankan kinerjanya dengan baik. Selain itu, peretasan yang terjadi juga memiliki dampak kerugian besar terhadap masyarakat. Nenden juga mengatakan petisi yang menuntut Menkominfo mundur merupakan langkah simbolik yang ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban kepada negara. Pemerintah pun dinilai tidak transparan karena tak merinci situs mana saja yang terkena serangan siber, meskipun menyebutkan jumlahnya. Maka dari itu, SafeNet berharap dengan mundurnya Budi Ari dapat memberikan kesempatan bagi Presiden agar memilih Menkominfo yang mengerti soal tupoksinya. Terlebih, hingga saat ini pemerintah hanya terus-menerus saling lempar tanggung jawab. Ketika dia mundur, akan ada pihak lain yang menjadi pengganti yang harapannya akan dipilih secara bijak gitu ya oleh Presiden tentunya, yang benar-benar bisa atau memiliki kapasitas untuk bisa menangani situasi yang terjadi saat ini gitu ya. Mungkin kalau kita lihat memang ini nasi sudah menjadi bubur gitu ya, situasinya sudah sangat complicated, sudah sangat sulit untuk dipulihkan, tapi setidaknya untuk memastikan bahwa hal ini tidak akan terjadi di masa depan, itu yang jadi sangat penting gitu. Kalau sekarang tampuk pimpinannya masih orang yang sama, saya masih yakin ini akan terus terjadi di masa depan, bahkan tidak ada perbaikan atau bahkan bisa jadi lebih mundur gitu ya, karena ya itu ada kebebalan yang tetap dipelihara gitu ya, walaupun misalnya dia tidak punya kapasitas tapi tetap ingin memimpin institusi yang sangat strategis sebetulnya di saat ini. Sampai saat ini belum ada permintaan maaf secara resmi dari pemerintah kepada publik. Justru instansi terkait saling lempar tanggung jawab saat dimintai penjelasan oleh DPR. Kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak ada peta apa? Backupnya data yang di PDNS 1 Surabaya itu di masing-masing instansi kan ada di Batam. Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau sebenarnya seharusnya kan itu DRC, Bu. DRC artinya data yang ada di Surabaya seharusnya itu harus ada di persis seperti itu juga di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan misalnya di Surabaya nih, analognya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset. Kira-kira gitu loh sebenarnya. Interupsi Ibu, kenapa tidak ada? Mungkin nanti dari Keminfo yang bisa menjelaskan, Pak. Itu yang banyak dipertanyakan oleh para pakar IT, Pak. Betul. Mengapa kok tidak ada? Begitu. Terima kasih. Ya, baik. Nanti akan dijawab. Ranahnya Pak Keminfo yang. Tapi memang tidak ada maksud saling menyalahkan. Tapi penjelasan kami adalah menyampaikan evaluasi sekaligus penjelasan bahwa Pak TB betul di sisi regulasi tadi saya sudah sampaikan, saya sudah akui kok ini regulasinya opsional untuk backup. Karena itulah maka kita bilang enggak, evaluasi kita dia harus mandatori. Walaupun kita akhirnya juga mengerti kenapa kementerian lembaga itu opsional, karena mereka punya keterbatasan dalam menjelaskan ke otoritas keuangan, auditor, kok ada anggaran double-double. Oke, nanti sama-sama kita akan yakinkan ke otoritas, auditor bahwa ini udah bagian dari concern bersama keamanan data. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.